Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi ASJ ya, untuk hari ini marilah kita berdoa semoga nanti apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita baca Fatihah, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbihi wa liqadhi hajati hajatina hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang kedua, Fatihah yang kedua, kita baca semoga kita semuanya, keluarga kita, terutama orang tua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya mau mereview bahwa minggu kemarin atau weekend pertemuan yang pertama kemarin itu sudah saya record ya, termasuk yang ini nanti, yang hari ini yang kita sedang proses ini sudah saya record. Nanti tetap seperti minggu-minggu sebelumnya bahwa weekend-nya ini atau webinar kita ini akan saya upload hasilnya nanti di channel saya ya. Barangkali nanti ada teman sampean yang belum bisa mengikuti atau lupa atau belum join, tolong dibilangin untuk melihat lagi rekamannya di channel saya di YouTube ya. Untuk yang rekamannya yang kemarin apakah sudah dilihat anak-anak? Ampun ya, nggih. Nggih. Untuk yang kemarin ada yang sudah WA saya minggu-minggu yang sebelumnya itu mohon maaf. Untuk link pengumpulannya mohon maaf belum bisa saya share soalnya kemarin saya masih sibuk gitu loh ya. Nanti kalau sudah nanti segera saya share nggih, mohon maaf ya. Berarti kalau yang sudah sementara disimpan dulu aja linknya. Nanti kalau sudah ada update terbaru dari saya silakan dikumpulkan di link itu nanti nggih. Nggih. Untuk yang materi kemarin itu terakhir kita bahas tentang pengertian dari hosting ya. Hosting ya. Oke. Ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan kemarin terkait hosting? Ada? Monggo kalau ada. Enggak ada. Ini saya jelaskan ya pada materi yang ASJ ya, administrasi sistem jaringan yang sebelumnya itu loh Mas, di kelas 2 itu loh. Kan kita telah belajar tentang berbagai macam layanan server ya. Mulai dari FTP, Samba, DHCP, remote, database, web server ya. Apakah semuanya sudah tersampaikan nggak Mas itu Mas? Ada 9 itu loh Mas. Yang kelas 2 Mas. Sudah tersampaikan atau belum ya menurut sampean? Halo, gimana? Kelas 2 dulu yang server. Itu yang sudah, yang terakhir tersampaikan apa yang terakhir tersampaikan? Ada yang masih ingat? Halo? Saya coba panggil ya sebentar ya. Ini saya coba panggil dulu ya. Satu persatu dulu ya saya panggil ya. Ini respon apa enggak gitu, siswanya aktif apa enggak. Muhammad Ilham, diaktifkan mikrofonnya. Oke. Nurul Fuji, Mbak Nurul. Oke, Mbak Oviana. Oke, terima kasih. Mas Raul. Mas Raul diaktifkan, jangan di mute mikrofonnya. Mas Raul. Oke. Mas Randy Eko.
Nggih, Mas Renda Firdaus. Nggih, Mas Riki Hardi, Mas Satrio Wuragil, Mas Syahrul Ardiansyah, Mas Syahrul Sobirin, Mas Yoga Dewantara. Mas Yoga, mikrofonnya jangan di-mute. Nggih. Mas Zaki Kiros. Mas Zaki Kiros. Mas Zaki Kiros. Mas Zaki, nanti saya panggil lagi lah. Nanti kalau Mas Zaki kalau sudah bisa connect sampean langsung ngomong Mas Zaki hadir gitu nggih Mas Zaki. Mas Fikri Firmansyah. Nggih. Baik, saya lanjutkan lagi. Di kelas 2 kemarin kan ada ASJ-nya Mas nggih. Itu kan ada 9 ya, ada 9 KD, ada 9 materi ya. Usahakan itu nanti kalau lupa dibuka lagi materinya nggih. Nah, di kelas 2 itu ya. Terus kalau yang di kelas 2 itu server-servernya itu semuanya masih bersifat privat ya. Berarti dalam artian hanya Anda yang bisa mengerti cara setupnya gitu loh. Hanya Anda sebagai adminnya yang bisa tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membagi layanan server yang telah Anda setup tadi agar dapat dioperasikan oleh orang lain gitu ya. Berarti server-server yang kita setting itu kayak yang di kelas 2 itu Mas ya. Ada web server, ada DHCP dan lain sebagainya itu gimana caranya itu nanti bisa atau dapat dioperasikan oleh orang lain juga seperti layaknya sebuah hosting gitu. Nah, itu nanti di materi ini kita pelajari nanti ada control panel hosting ya. Tolong dicatat ya, barangkali nanti saya tanyain lagi bahwa web hosting adalah gitu ya. Silakan ditulis dulu ya. Web hosting adalah sebuah server atau tempat sebuah server atau sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data-data web secara online ya. Jadi hosting itu adalah suatu tempat atau suatu server lah, lebih umumnya suatu server yang digunakan untuk menyimpan file web atau data-data web yang mau di-online-kan ya, gitu. Agar bisa diakses secara online gitu. Berarti siap-siap, G. Silakan yang lain dicatat juga. Saya ulangi lagi. Web hosting adalah suatu server yang disewakan untuk menampung konfigurasi web server. Saya ulangi, suatu server atau suatu host yang disewakan untuk menampung konfigurasi web server, data-data ya, web server, data-data dan file yang dibutuhkan sebuah website agar dapat diakses oleh para penggunanya. Melalui jaringan internet. Nah, titik. Itu adalah definisi ya atau pengertian dari web hosting. Berarti hosting itu suatu server atau suatu host gitu ya. Yang fungsinya untuk itu tadi, untuk menyimpan atau menampung konfigurasi web server ya. Data-datanya juga disimpan di situ, termasuk file-filenya juga ya. Gitu. Namanya aja web hosting kan ya. Berarti kalau kita punya web, Anda sudah desain atau Anda pesan web, ingin bisa diakses secara umum, bisa diakses pakai internet dari manapun, maka
web kita, salah satu caranya loh ya, bisa kita taruh di tempat namanya web hosting ya. Kalau Anda lihat di internet, saya kasih contoh sebentar ya, nanti sebelum saya tanya jawab ke sampean, saya tampilkan dulu bahwa contohnya seperti ini ya. Misalkan ini saya tampilkan dulu, mohon disimak. Oke, sudah tampil di layar perangkat Anda masing-masing, di HP Anda sudah tampil? Sudah. Oke, ini contoh ya. Sebelum saya bahas yang minggu kemarin, yang Vicon yang pertama, Infinity Free, saya kasih contoh dulu. Berarti contoh misalkan Anda punya web ya, Anda yang desain web, desain sendiri atau minta tolong teman atau orang lain, atau Anda beli misalkan. Anda pengen, Pak, ini saya punya website, Pak. Gimana ya caranya supaya website saya itu bisa diakses orang lain dari perangkatnya secara online dari manapun gitu ya, selama kita terkoneksi ke internet. Maka salah satu caranya ya itu kita taruh di web hosting ya. Ada macam-macam mas caranya ya. Berarti yang cara yang pertama agak ribet mas. Berarti kita nyediakan server gitu ya. Kalau cara yang pertama nih, kita punya PC atau punya server sendiri di rumah kita atau di kantor kita. Terus di server itu kita pasang IP public. Yang mana IP public itu beli ya, beli atau nyewa ya. Harganya ya lumayan gitu ya. Nggak ada yang gratis kalau IP public ya. Beda sama IP yang private. Nah, Nah, belinya itu macam-macam, ada belinya yang di hosting, ada belinya yang di provider kayak Telkom, Bisnet atau yang lain gitu ya. Intinya yang pilihan yang pertama itu Anda harus menyediakan mulai dari servernya, mulai yang kedua koneksinya gitu ya. Berarti misalkan di rumah Anda ingin mengonlinekan website sampean, maka di rumah itu Anda harus punya koneksi internet yang mana koneksi internet Anda itu harus punya IP public ya. Berarti IP public itu IP address, tidak peduli IPv4 maupun IPv6 yang mana bisa langsung diakses secara online, langsung bisa diakses dari internet ya. Beda sama IP private. Kalau IP private itu IP yang digunakan untuk jaringan lokal atau LAN atau intranet ya. Nggak bisa diakses secara langsung dari internet gitu. Nah, selain itu, selain ada servernya, ada IP publiknya, Anda harus setting sendiri. Itu termasuk keamanannya juga. Itu kalau pilihan yang pertama. Nah, kalau Anda misalkan dari segi itu terlalu ribet, ya PC nggak punya, terus kemampuan terhadap networking, terutama yang admin, pengolahan atau ini manajemen sistemnya itu belum paham, Anda bisa pakai pilihan yang kedua. Anda bisa naruh webnya itu di penyedia hosting atau di web hosting gitu. Ada harganya bergantung sama fitur-fiturnya itu ya. Saya kasih contoh misalkan gini mas, web hosting gitu aja ya. Nanti di sini muncul ya. Nah, yang terkenal itu biasanya diiklankan itu ada Niaga Hoster gitu ya. Ada Jagoan Hosting, ada Dewa Web gitu. Nah, nanti pemilihan hosting ya terserah Anda ya, cari aja yang ulasannya bagus, yang memang kredibel gitu ya. Gitu. Cari-cari informasi, Anda lihat reviewer yang ada di YouTube. Kira-kira hosting mana yang stabil gitu ya, yang kualitasnya bagus gitu. Berarti Anda kalau misalkan ingin mengonline-kan data Anda di internet, web ya ini maksudnya web ya, maka Anda bisa memilih cara yang kedua, yaitu dengan cara menaruhnya di web hosting ya. Contoh satu misalkan seperti ini ya. Misalkan Niaga Hoster misalkan ya. Niaga Hoster. Bentar. Nah, ini contoh tampilannya yang Niaga Hoster ya. Di sini tuh ada hosting. Berarti sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau hosting ini yang atas ini Mas, kalau hosting itu tempat untuk nampung halaman web gitu ya. Atau file-filenya web gitu. Nah, di sini ada macam-macam ini, Mas. Ada unlimited hosting, cloud VPS, cyber panel dan lain sebagainya gitu. Ini macam-macam.
Lah, kapan kita milih yang unlimited cloud ini? Nah, saya berpanel ini adalah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nanti saya bahas nantilah. Yang kedua di sini ada istilah domain ya. Domain itu alamat Mas ya, URL. Kayak misalkan Anda ngetik alamat Mas, misalkan google.co.id atau google.com, facebook.com, twitter.com dan lain sebagainya. Itu namanya domain ya. Yang belakangnya gitu ya, nama lengkapnya lah URL-nya. Kita bilangnya alamatnya gitu. Itu namanya domain ya. Alamat host agar bisa diakses dari internet. Sebelahnya ini ada website ya. Di sini itu di Niaga Hoster ya. Di Niaga Hoster ini juga menyediakan layanan untuk pembuatan website ya. Berarti Anda misalkan nggak mau ribet atau belum punya kemampuan bangun sendiri atau meng-create sendiri webnya, Anda bisa minta bantuan, gampangannya bisa menyewa jasanya Niaga Hoster buat websitenya gitu ya. Ini ada jasa pembuatannya juga gitu ya. Dan lain sebagainya. Terus harganya Mas, contoh ya misalkan Anda pakai yang hosting yang bentar, unlimited hosting aja lah contoh ya. Nah, ini nanti tampilannya setiap web atau setiap perusahaan beda-beda, perusahaan web hosting ya. Nah, ada yang cuma ini apa? Cuma hosting aja, nggak menyediakan untuk pembuatan website. Ada yang lengkap itu, ada pembuatan website, pembangunan jaringan dan lain sebagainya. Ini contoh aja ya. Contoh misalkan ini ada paket web hosting di Indonesia. Ini semuanya bilangnya yang terbaik ya. Anda wajib mereview dulu, lihat reviewer dulu, banding-bandingkan dulu ya. Salah satu caranya ya tanya-tanya di forum, baik di forum Facebook maupun Telegram atau di sosmed yang lain gitu ya. Oke, ini contoh yang punyanya Niaga Hoster. Di situ ada namanya paket bayi, Mas. Di situ per bulannya 10.164 ya. Di sini ada fiturnya, Mas. Dengan harga sekian, satu bulannya itu Anda dapat apa aja di sini, unlimited bandwidth dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang paket bayi ya. Ini contoh hosting ya. Ada yang paket pelajar, ada yang paket personal, harganya beda-beda. Termasuk fiturnya juga beda, semakin mahal otomatis fitur yang ditawarkan atau yang disewakan juga semakin bagus gitu ya. Inilah kita pilih yang mana Pak? Ya kalau untuk latihan ya pilih yang murah aja kalau untuk latihan. Tergantung kebutuhan ya. Berarti kalau kita pilih hosting sesuaikan sama kebutuhan. Ya ini contoh ya. Nah di sini. Nah lanjut ya. Yang lain misalkan contoh misalkan ini ada rumahweb.com misalkan ya ini contoh. Di Surabaya ada. Berarti ini sekarang kalau mau pesan lebih simpel soalnya si kliennya, usernya, kitanya ini sebagai customer itu diberikan kemudahan. Bisa melalui kontak servisnya itu tadi CS-nya itu loh, customer service. Pembayarannya juga dipermudah ya, bisa pakai e-wallet. Berarti misalkan kayak GoPay, OVO atau transfer via Indomaret atau via M-Banking bisa ya. Oke ya, ini yang rumah web. Di rumah web ini dia menyediakan untuk domain, hosting, pembuatan website. Ya, dia juga jualan domain. Misalkan Anda pingin nanti web sampean itu nama Anda, misalkan nama Anda Fikri, misalkan Pak saya pingin website saya nanti webnya alamatnya itu loh Pak. Ya, alamat itu domain ya. Alamatnya itu namanya ini misalkan gitu. Misalkan Fikri Firmansyah misalkan. Disingkat, ingat kalau domain itu nggak boleh mengandung spasi ya. Jadi namanya misalkan gini www.fikri.com. Nah itu bisa. Tuh gitu. Kalau kita pesan domain itu ya nggak bisa sembarangan ya. Kalau domainnya itu sudah dipakai sama orang lain nggak bisa ya. Namanya itu loh Mas ya. Kalau sudah dipakai sama orang lain nggak bisa ya. Nah, itu domain. Saya kasih contoh ya, misalkan seperti ini. Nah ini ada pilihannya kalau di sini Mas. Kalau di rumah web ini contoh ya, misalkan
Mbak Nurul Fuji ini sudah membuat webnya sudah diupload, sudah ditaruh di web hosting. Pengennya Mbak Nurul tuh webnya alamatnya itu namanya nurulminfuji.com misalkan. Bisa nggak kita coba ya? nurulfuji.com. Ya, ini belakang ini pengaruh ya. Yang belakang ini domain namanya .com, .net, .sch.id, .org. Kalau IPM kan ipm.ac.id ya. Jadi AC itu akademi, ID itu berarti dia di Indonesia ya, menandakan regionalnya, lokasinya di mana ya. Kalau .my.id kan belakangnya ID Indonesia, kalau belakangnya SK Singapura ya. Oke. Contoh nurulminfuji.com. Kita cek di sini apakah belum ada yang menggunakan atau sudah ada yang menggunakan. Kalau sudah ada, mohon maaf, nggak bisa ya. Di bawah ini ada keterangannya. Kalau yang nggak ngetren, nggak keren, gampangannya gitu ya. .xyz kan nggak keren nih. Maka harganya lebih murah ini ya, 15.000 ya. Cuma saya nggak tahu ini per bulan atau per tahun, belum tahu. Nanti kita cek lah. .club, .org, nah itu harganya beda-beda. Yang paling mahal itu ya .com. Kalau .com mahal gitu ya. Kalau yang nggak terkenal gini .xyz itu yang belakangnya gitu mas. Yang belakangnya. Berarti kalau Anda lihat situs yang alamat belakangnya .com mahal itu nanti ya. Kalau yang belakangnya masih xyz, .club, .org itu lebih murah gitu ya. Ini saya cek ya. nurulminfuji.com. Kita cek, kita lihat apakah nama ini sudah ada yang pakai atau belum. Ini ngecek, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ternyata ada keterangannya bahwa kalau .com itu belum ada yang pakai mas ini. Belum ada yang pakai ini mbak. Berarti misalkan tertarik, pinginnya webnya nanti diakses pakai nama ini bisa. Nah, nanti harganya sekian per tahun, 125.000. Kalau sudah per tahun, misalkan 1 tahun, misalkan ya 1 tahun, sudah habis masa sewanya, ini nyewa ya. Domain itu bukan selamanya. Ya, kalau selama Anda bisa bayar kayak listrik gitu, kayak tagihan listrik gitu ya. Berarti selama Anda bisa bayar, ya aktif terus domainnya. Tapi mohon maaf kalau misalkan Anda telat bayarnya atau nggak bisa bayar, ya nanti kemungkinan sementara disuspend. Berarti web Anda nggak bisa diakses gitu ya. Berarti kalau ada web nggak bisa diakses, kemungkinannya nggak kena hack gitu. Mungkin belum dibayar, sudah expired belum dibayar gitu. Sama pemilik webnya. Kalau yang ID harganya sekian, kalau yang .net harganya sekian, beda-beda. Nah, oke. Nah, ini .net lebih mahal ini ya. .id lebih mahal, lebih keren gitu. ID itu Indonesia, oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, dari sini ada yang mau bertanya, silahkan. Nggih, pinter. Oke, oke, saya jawab pinter. Ini saya jelaskan bedanya ID sama .com ya. Kalau .com itu biasanya untuk perusahaan ya. Sampai kalau lihat perusahaan-perusahaan kayak Mas Pion, Indofood, perusahaan-perusahaan lah ya, itu belakangnya .com semuanya. Saya kasih contoh ya, ini mohon maaf ya, saya kasih contoh ya. Anda bisa bandingkan ya. Misalkan yang seingat saya aja ya, yang saya ingat aja. Misalkan Mas Pion gitu aja ya, misalkan ya. Itu ada webnya. Rata-rata perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal, sudah besar lah Mas, sudah mendunia, itu sudah ada websitenya gitu ya. Saya nggak bahas ya websitenya siapa yang buat, nggak bahas ya. Yang buat pastinya programmer ya. Cuman dia buat sendiri, ada tim IT-nya sendiri, atau dia pesan orang, pesan ke perusahaan kayak hosting tadi, ya nggak tahu saya. Yang penting ada webnya ya. Makanya nanti kan Anda kalau misalkan lulus, pilihannya orang IT kan macam-macam ya Mas ya. Ya kalau bisa ya harapan kita kan kerjanya sesuai dengan jurusan ya. SMK TKJ kerjanya ya berbau TKJ lah ya, berbau IT lagi ya. Harapannya mah. Tapi kalau terpaksa nggak bisa ya nggak apa-apa Mas ya, nggak apa-apa. Nggak harus jadi admin jaringan, nggak harus. Yang penting kerjanya halal nggak apa-apa ya. Termasuk kuliah Mas. Ya. Kuliah itu kan misalkan kuliah jurusan teknik informatika, harapannya pinter pemrograman Mas ya, pinter coding lah Mas. Ternyata nggak pinter misalkan Mas, ya nggak apa-apa, nggak apa. Gitu. Next, ini ya Mas Pion, ini kan belakangnya .com Mas. Nah ini komersil, kom itu komersil ya,
Gitu. Yang lain misalkan ya apa ya? Eh, Microsoft misalkan gitu ya. Ini yang seingat saya aja ya. Microsoft pasti belakangnya .com. Pokoknya perusahaan-perusahaan belakangnya .com ya. Apalagi ya misalkan TP-Link gitu misalkan ya. Ini belakangnya .com. Com itu komersil. Eh, sebentar ya, sebentar. Sebentar. Oh, nggak tampil ya, sebentar. Kalau nggak tampil bilang ya sebentar ya. Ini saya hentikan. Bentar. Sorry, kok jendela. Yang tab TP-Link. Oke. Kelihatan anak-anak? Kelihatan anak-anak? Oke. Minta tolong ya. Oke, minta tolong kalau saya presentasi nggak tampil, saya bilang ya. Kadang-kadang di sini nggak tahu saya gitu ya. Kalau di laptop saya kan tampil semua memang ya. Next. Contoh ya, tadi saya ulang lagi bahwa perusahaan-perusahaan itu setahu saya loh 99% itu domainnya .com. Apakah wajib, Pak? Ya enggak sih, enggak wajib. Cuman ya kebiasaannya seperti itu. Diarahkan ke situ. Jadi kalau perusahaan .com, kalau misalkan sekolahan ya Mas, kayak YPM gitu Mas. Anda lihat di buku sampean itu kan ypm.ac ya Mas, ac.id, AC itu akademi. Pak, kalau misalkan YPM-nya diubah menjadi ypm.com, Pak, ya nggak apa-apa. Cuman kan nggak sesuai. Kan com itu untuk perusahaan gitu aja, kan nggak cocok gitu Mas. Contoh Mas ya, tadi kan kayak YPM lah ya, YPM. YPM kan ypm.ac.id kan, soalnya sekolahan. Ya, terus kayak SMK YPM 1 Mas ya, taman. Ya SCH soalnya school. Kalau school lingkupnya lebih kecil, lebih besar akademi. Akademi biasanya kalau nggak yayasan, apa kayak kampus gitu Mas, itu AC Mas. Kalau untuk sekolah-sekolah ya SMP, SMK, SMA itu ya, itu SCH gitu ya. Semuanya ini berbayar ya. Anda lihat belakangnya kalau .com, .net, .org, .gz itu berbayar. Cuma bayarnya beda-beda Mas, tergantung jenis domainnya ya. Misalkan ID sama .com itu beda. Termasuk belinya di mana. Maksudnya belinya itu sewanya loh Mas, bedanya di itu. Lah, kalau Anda pengen tahu lebih detail, Anda bisa buka Wikipedia sebentar. Wikipedia Mas. Nah, sebentar ya. Tampil Wikipedianya Mas. Oke. Di Wikipedia bisa Anda ketik seperti ini Mas. Domain gitu aja lah. Atau bukan domain lah ya, TLD Mas. Bahasa kerennya TLD. TLD itu top level domain gitu. Berarti domain itu Mas ada hierarkinya Mas gitu ya. Ada hierarkinya, ada strukturnya gitu Mas. Ini saya singkat aja ya, sebentar. List internet top level domain. Nah ini TLD. Ini dulu kan pernah saya buat apa ya, candaan. Saya pernah buat candaan ini. Berarti kalau ada siswa, ya saya tanya dulu Mas. Mas ada yang tahu internet Mas? Oh jawab semuanya jawab Mas. Tahu Pak gitu Pak. Saya tanya apa itu internet itu ya. Jawabannya ya ada yang jawab gini Mas. Yang www.com Pak. Nah itu yang mohon maaf ya ini ada tak kasih tahu itu salah gitu ya. Kalau www itu virtual host atau subdomain. Ya, kalau yang .com, nah itu baru domain. Itu bukan internet ya, itu domain ya. Tapi kalau kita ada orang yang jawab seperti itu ya dimaklumi aja ya. Dilihat latar belakangnya. Dia itu bukan orang IT misalkan ya udah. Atau dia mungkin tahunya hanya itu ya udah. Cuma kita kasih tahu dengan cara yang baik gitu ya bahwa internet itu bukan itu. Kalau yang www.com, kalau HTTP itu protokol, Pak. HTTP kan Hypertext Transfer Protocol ya. Kalau www itu kan subdomain. Nah, Anda kan kalau dulu kelas 2 kan ada pelajaran DNS ya. DNS itu kalau Anda lihat di internet itu ada strukturnya. Kan ada DNS master, DNS slave kan gitu. Terus bagian-bagiannya mana yang top level domain, mana yang second level domain gitu, Mas. Nanti kita kasih tahu lah.
diingatkan aja. Nah, yang top level domain itu contohnya seperti ini. Ini yang menentukan bukan kita, bukan provider, bukan hosting ya, tapi ada lembaga internasional namanya IANA ya. Jadi Internet Assigned Number Authority ini, gitu ya. Berarti nanti strukturnya seperti ini. Saya kasih tahu strukturnya. Bentar ya. Ini soalnya tabnya beda ya, beda sini. Ini saya buat tampilannya satu layar aja, gitu ya. Tampilannya satu layar supaya saya nggak pindah-pindah tab gitu ya. Bentar. Mohon maaf, minta tolong bagi yang barusan join, silakan ngisi absen dulu di kolom chat ya. Terus bagi yang ketinggalan yang materi yang pertama bisa dilihat di channel saya, sudah saya rekam, recordnya sudah ada di channel saya ya. Sebentar, ini saya tampilkan dulu layarnya. Termasuk ini Mas, untuk yang Vicon kali ini juga saya rekam ya, barangkali ada teman sampai yang masih ada udur, nggak bisa hadir, nggak bisa join, atau misalkan belum paham, video ini bisa dijalankan ulang ya. Sudah tampil webnya? Oke, saya buka, terima kasih. Saya buka sekarang. Tadi saya mau buka yang apa tadi saya lupa Mas, mau buka apa tadi saya itu? Tadi kan buka Wikipedia ya saya ya. Habis Wikipedia saya mau buka yang DNS-nya ya, hierarkinya Mas ya. Apnik tadi Mas, berarti gini Mas. Hierarki eh IANA gitu aja lah. IANA. Hierarki IANA Mas. Nah, lihat gambar aja Mas. Strukturnya ya. Berarti internet itu nggak ada yang memiliki ya. Berarti internet miliknya siapa? Nggak ada ya. Kalau hosting ada yang memiliki, Mas. Ada misalkan web hosting, apa tadi, Niaga Hoster itu ada bosnya, ada pemiliknya, Mas. Ada manajernya gitu, Mas. Kayak tadi rumah web itu ada pemiliknya, ya. Tapi kalau internet siapa yang memiliki? Nggak ada ya. Internet itu kan international networking, Mas. Jaringan skala internasional. Di internet itu kepanjangannya dua, Mas. Internet kan singkatan ya, akronim ya. Berarti internet itu international networking, ada juga yang bilang interconnected network gitu. Berarti jaringannya skala dunia lah ya, gitu. Gak ada yang memiliki gitu ya. Kan itu kan jaringan-jaringan yang ada di regional di negara-negara itu saling terhubung. Nah, berhubung jaringannya luas namanya internet. Kalau jaringannya skalanya cuma satu lab, satu ruangan ya LAN, intranet. Kan ada intranet, ada internet, ada extranet kan gitu ya. Oke, next. Saya tampilkan yang mana ya? Yang ini aja lah. Nah, ini saya zoom ya. Saya zoom. Oke, seperti ini lah. Oh, kok kecil? Bentar ya, tak zoom aja. Kecil Mas. Saya carikan yang besar dulu Mas, bentar. Eh, Iana gitu aja ya, nggak usah hierarki lah. Iana gitu aja. Oke, seperti ini. Berarti ini kan dunia Mas ya. Ini ada pembagiannya Mas. Ini tak zoom in Mas. Ada Arin gitu ya. Ada Afrini. Kalau di daerah sini namanya Arin. Di daerahnya ini ya. Bentar, saya lupa ini ya. Yang ada keterangannya aja Mas. Sebentar Mas.
Ya Indonesia kan di sebelah sini ya Indonesia lah ini. APNIK, berarti Indonesia itu wilayahnya APNIK. Berarti kalau ada, mohon maaf ya, kalau ada orang yang ngehack ya, kita bisa mantau, kita bisa monitoring gitu ya, minta bantuan yang ini, APNIK ya. Dari mana IP-nya, yang nyerang dari negara mana gitu ya. IP-nya berapa, itu bisa. Ini penguasanya ini ya. Ini lembaga internasional ya, bukan miliknya siapa bukan. Lembaga internasional kayak apa ya, NATO, PBB gitu Mas, kan ada WHO gitu Mas. Itu ada lembaganya, ada yang membidangi masing-masing. Oh, kalau yang daerah Afrika ini yang bertanggung jawab terkait kelangsungan internetnya itu lembaganya, lembaga internasional ya, skalanya internasional, Afrinik gitu. Kalau yang di daerah ini Asia ini orang ungu itu kita itu di APNIK gitu. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Kalau APNIK Asia Pasifik Mas gitu ya. Kalau Afrinik ini untuk daerah Afrika ini webnya ya. RIP gitu. Ini yang Eropa, terus Asia Tengah dan itu. ARIN itu ada. Itu daerah mana itu ada. Berarti kalau ditanya RIR, Regional Internet Registry itu ada berapa? Jawabannya ini Mas. APNIK, Afrinik, RIP NCC, ARIN sama LACNIK. Indonesia masuk ke APNIK soalnya di Asia sini ya. Jadi ini adalah RIR namanya ya, RIR. RIR itu kepanjangan dari Regional Internet Registry gitu. Nah, ini tuh ada bagiannya lagi, bawahnya itu ada Mas, sebentar. Sebentar ya, bawahnya itu ini aja ya. Tampilannya beda ini soalnya ya. RIR. Indonesia itu namanya ITNIK Mas. Indonesia itu lembaganya yang ngurusi internet, ITNIK. Ya. Ada dua lembaga yang ngurusi internet di Indonesia ya. Bukan itu ya, bukan ISP ya. Kalau ISP itu Internet Service Provider, jasa penyedia layanan internet ya. Itu pemiliknya ada, perorangan itu ada. Kayak misalkan apa ya, Bisnet miliknya siapa, Maxindo miliknya siapa, First Media miliknya siapa, My Republic miliknya siapa, itu ada pemiliknya. Tapi kalau yang APNIK itu perusahaan, yang miliknya itu, sorry, miliknya pemerintah itu ya. Ya ada APNIK, ada ITNIK gitu ya. Kalau levelnya Indonesia ITNIK. Nah ini, nah ini Mas. Ntar masih loading ya. Nah ini Mas. IANA itu lembaga tertingginya. Jadi IP, Pak katanya kalau belajar IP, IPv4 sudah mulai habis, Pak. Benar. Siapa yang mengatakan IANA itu, Mas? Lembaga internasional ya. Pusatnya ya di Amerika sana ya. IANA itu Internet Assigned Number Authority ya. Terus anggotanya tadi ya, ada berapa tadi? Ada satu, 2, 3, 4, 5. Ya, ini cukup kita hafalkan gitu aja ya. Ada 5 kan? Ini wilayah kekuasaannya ini ya. Terus di sini APNIK yang kita kan tadi kan masuk ke Asia ya. Jadi Asia itu yang di Indonesia itu namanya APJI. Kalau Anda lihat lomba-lomba mikrotik loh Mas, itu kan kerjasama sama selain Citra Web sama APJI kan. APJI itu Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia. Ada webnya juga Mas. Ada ini, ada struktur kepengurusannya juga ada. Ini bukannya miliknya orang tapi miliknya negara ini. Berarti Indonesia itu namanya APJI. Nah, APJI itu di bawahnya lagi itu ada ISP. PJI ini sebutannya ISP tadi loh Mas, penyedia jasa internet. Baru ke user. Berarti kita kalau connect ke Telkom, connect ke XL Axiata atau connect ke apa provider yang lain, M3 dan lain sebagainya lah Mas. Itu masih di bawahnya APJI gitu. Contoh ya, misalkan Pak ada beberapa situs kok nggak bisa dibuka ya situsnya ya itu memang aturannya dari APJI ya aturannya dari APJI. Contoh ya situs apa ya? Situs judi online Mas, poker atau situs-situs yang berbahaya, situs-situs yang mengandung pornografi, nggak bisa dibuka di Indonesia. Tapi kalau dibuka di luar negeri bisa, soalnya aturannya beda, ya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan Anda lihat situs nggak bisa dibuka, apakah situs ini dibuka di Malaysia bisa? Ya mungkin bisa. Itu yang di Indonesia. Makanya orang-orang itu pinter-pinter. Kadang-kadang dia siasati menggunakan VPN gitu, kadang-kadang gitu. Berarti kalau ada situs ya, saya ulangi kalau ada situs nggak bisa dibuka, ya itu memang aturan dari pemerintah. Bilang ke ISP-nya, ISP, siapapun yang connect pakai provider Anda nggak boleh buka situs ini, soalnya situs ini melanggar ini gitu.
Ya. Berarti tadi pertanyaannya bedanya apa ID sama .com? Bedanya selain harganya juga penggunaannya ya. Jadi kalau .com untuk perusahaan, untuk sesuatu yang komersil, kalau ID ya ID itu menandakan perusahaannya itu ada di Indonesia gitu ya. Gitu aja. Bisa Pak yang ID buat untuk perusahaan ya bisa. Sama dengan misalkan YPM.id ya bisa sih. Cuma kan nggak semestinya pakai itu gitu Mas ya. Oke lanjut. Kalau kita lihat lagi di sini di Wikipedia tadi, TLD top level domain, eh, bentar di sini. Kalau mau mencari referensi terkait konsep, terkait teori-teori gitu mas, saya lebih menyarankan ke Wikipedia. Gitu ya. Soalnya Wikipedia itu lengkap menurut saya ya, lengkap terus up to date mas gitu ya. Daripada Anda lihat di blog misalkan blogspot.com gitu, kadang-kadang kan dia posting, kalau nggak posting, kalau nggak dia nggak apa repot ya nggak keganti. Makanya jangan jangan heran kalau Anda lihat website loh kok lama gitu loh postingannya kok tahun 2019 padahal sekarang sudah kondisinya seperti ini dia kok masih bilang seperti ini ya mungkin dia nggak update. Nah beda sama Wikipedia ini ya selain gratis jika dia juga update ya. Ini kita lihat di sini. Nah ini ada ini yang itu mas yang top level domain mas. Ada .com komersial ya. Berarti kalau kita ditanya apa sih .com ya, itu ada artinya, ada kepanjangannya, ada deskripsinya ini mas. Ada kalau nggak tahu bahasa di Inggrisnya, Anda bisa pakai add-on kalau di Firefox. Kalau Anda pakai Google Chrome, Anda bisa pakai extension. Ini tinggal di pojok kanan ini mas, saya klik. Nah ini diinstal dulu sih extensionnya. Nah, tinggal milih bahasanya gitu. Kalau di laptop Anda nggak ada ya pakai Google Translate gitu aja mas. Ini namanya extension. Nah ini sudah berubah mas menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi sekarang itu alhamdulillah ya sudah dibantu lah sama provider sama developernya itu. Sudah ada extensionnya itu ya. Ada .com, ada .org, ada .int, edu, gov gitu ya. Gitu. Macam-macam sih. Banyak nggak harus .com ya. Banyak ini ada .agen gitu. Ada juga yang mohon maaf ya ini ada juga yang mungkin Anda pernah tahu ada situs yang dilarang itu Mas. Situs porno itu Mas kan seperti ini Mas. Domain ik. Nah, gitu Mas. Ada loh yang belakang di seperti ini. Ini Mas ya. Itu. Ini khusus untuk situs-situs porno ya. Cuma ya ini di Indonesia nggak bisa mas, kan dilarang, nggak sesuai dengan budaya Indonesia, budaya Timur ya. Gitu. Cuma kayak kadang-kala kita pinter-pinteran gitu ya. Nah ini, Anda lihat di sini nasib akhiran nama top level domain ik gitu ya. Nah ini ya. Nah, penguasanya Amerika mas, penguasanya mas. Lembaganya namanya ICANN. ICANN itu lembaga yang menentukan top level domain. Jadi ada IANA gitu, ada ISOC, ada ICANN gitu mas. Oke, ada lagi yang ditanyakan monggo? Yang lain monggo. Unek-uneknya silakan disampaikan terkait domain, terkait materi hari ini monggo. Monggo, barangkali ada yang mau tanya, Mbak, Mas, monggo. Sebelum saya tanyain nanti ya. Ini keikutsertaan Anda di Vicon itu nanti ada persentasenya ya. Berarti kalau ada siswa yang aktif ikut di Vicon, nanti ada persentasenya ya. Meskipun nggak sebesar tugas, yang paling besar itu tugas ya. Tugas. Berarti kalau ada tugas dikerjakan, itu persentase nilainya lebih besar. Cuma tetap keikutsertaan Vicon ini ada penilaiannya juga gitu ya. Oh enggak ada yang ditanyakan? Nggih. Apa nih maksudnya apa Mas? Ya, bocoran gimana? Dalam enggak? Apanya Mas? Apanya Mas? Mohon maaf, apanya Mas? Oh, ngoten. Oh, nggih, enggak usah nggih. Oke, oke. Untuk bocoran enggak usah bocoran sih. Di internet sudah itu, sudah apa Mas? Sudah dipublish gitu hasilnya. Contoh ya, misalkan apa tadi itu macam-macam ya. Hosting di Surabaya gitu aja ya. Peniaga hostel lah ya. Atau bukan itulah. Apa ya?
web hosting gitu aja ya. Supaya ini saya nggak di-endorse ya, ini contoh aja ya. Supaya Anda barangkali besok tidak ngomong gitu ya ketika kerja. Mas, Anda tahu hosting nggak? Supaya bisa gitu, Mas. Ya, harapan saya itu ada yang lebih jos, ada yang lebih pintar daripada yang ngomong ini ya. Gitu. Bentar, contoh ya Mas ya. Ini nggak harus ini ya, ini saya nggak di-endorse ya. Ini contoh aja Mas. Contoh yang apa ya? Kalau saya dulu pernah Mas beli Mas di Niaga Hoster Mas gitu ya. Niaga Hoster aja ya. Dulu ketika masih ingat sampean di kelas 1, dulu anak kelas 3 kan ujiannya itu pakai model Mas, pakai yang SIM tadi loh Mas. Lah itu dulu banyak komplain soalnya kan kita pakai server sendiri. Cuma pada waktu itu kita menggunakan Telkom Mas. Tapi kecepatannya masih berapa Mas Satria? 10 ya Mas ya? Dulu loh. Yang nge-lag dulu loh. Dulu kecepatannya 5 kalau ya. 5 apa 10 gitu loh Mas. Dulu pakai model kan Mas, sebelum pakai Google Classroom maksud saya. Nah, itu banyak yang komplain Mas. Pak, ini kok down gitu. Gimana kok lemot gini lah. Terus saya nyoba Mas. Ini orang teknik itu harus sering-sering nyoba gitu makanya, harus sering ngoprek gitu ya, harus sering nyoba-nyoba. Kok nggak mampu di sini ya? Oke, kalau mau upgrade bandwidth pada waktu itu dananya belum ada gitu loh ya. Masih ya birokrasi biasa. Nah, terus saya nyoba. Saya lihat-lihat ini kalau pengen apa Mas? Kalau pengen upgrade skill supaya skill kita naik gitu ya. Awalnya cupu nyubi jadi master ya harus sering ikut forum gitu Mas. Nah, saya tanya-tanya di forum Mas. Ada yang berpengalaman bilang coba pakai VPS gitu Mas. Nah, ini cuma kita hari ini belum bahas VPS ya. Nanti saya ajari VPS lah. Saya coba pakai VPS Mas. Saya pesennya itu sewa maksudnya. Saya sewanya di Niaga Hoster. Soalnya katanya teman-teman forum maksud saya. Teman-teman saya itu pakai itu aja Niaga Hoster gitu. Soalnya stabil. Harganya worth it lah, sepadan lah Mas. Saya beli Mas harga itu pada waktu itu kecepatannya berapa ya? Saya lupa ya Mas. 15 apa berapa? Itu harus bayar dulu Mas. Bayar dulu baru diaktifkan nanti. Harganya itu yang bayar sekolahan ya, yang bayar sekolah di bukan saya. Harganya 1.250.000. 1.250.000 yang VPS ya lebih mahal memang Mas. Beda sama yang host itu macam-macam. Saya belum nyampe situ sih. Kalau yang gratisan ya kayak WordPress, Blogspot itu gratisan Mas. Anda tinggal buat web di situ, udah wis. Cuma kan nggak keren ya, misalkan ihya@blogspot, satrio@blogspot gitu, nggak bisa kan ihya.com itu nggak bisa. Kalau pengen seperti itu ihya.com misalkan atau satrio.net ya bayar. Maksudnya ya gitu, ada yang bulanan gitu ya. Nah, kembali lagi, saya sewa VPS itu 1.500.000 paling Mas. Itu cuma 1 bulan Mas, segitu. Berarti per bulan harus bayar segitu. Itu VPS ya, nyewa tempatnya supaya webnya tetap namanya SMK Wisata Taman. Cuma saya nampung, berarti webnya ujian itu Mas, modelnya itu diinstal di situ. Diinstal di VPS. VPS itu Virtual Private Server Mas. Di jaringan itu ada VPN, ada VPS Mas. Kalau VPN kan Virtual Private Network. Kalau VPS Virtual Private Server itu beda ya. Nah, saya sewa VPS, terus di situ diinstal sama Pak Imron, apa modelnya di situ diinstal. Juga sama, komplainnya juga ada aja, jadi nggak bisa sempurna ya. Kadang-kadang kita juga mikir Mas, gimana ya cara membuat performanya itu kayak Google gitu Mas. Kalau Anda lihat situs-situs kayak mohon maaf ya, kayak Twitter, Google, Shopee, sosmed yang lain lah. Nah, itu diakses jutaan Mas ya, sedunia aja nggak hang ya. Insya Allah saya belum pernah tahu ada Google down. Mas Satrio pernah tahu ya? Pernah ya dulu ya, satu kali ya Pak. Tapi nggak lama ya. Kalau situs-situs besar itu Mas saya juga nggak tahu. Itu kan tergantung adminnya Mas. Tergantung adminnya mengembangkan atau memanage mengatur ini ya perangkatnya Mas. Jadi Google itu kalau saya sih belum pernah tahu ya. Ini Mas Satrio itu pernah pengalaman pernah ada satu kali Google itu down. Berarti lemot gitu Mas. Terus ya nggak selang lama ya Mas ya. Paling ya cuman sekian menit ya, 15 atau berapa lah. Udah aktif lagi, maksudnya sudah cepet lagi. Gitu ya. Berarti ini kecepatan suatu atau kestabilan atau performan Mas. Performan dari suatu website itu bergantung banyak faktor Mas.
Selain apa Mas, sarana prasarana, koneksi, hardware-nya juga harus oke Mas. Namanya server ya harus tinggi lah. Makanya kalau kita bangun server itu kan kita lihat sing akses berapa orang ini gitu. Kalau sing akses di atas 100 Mas kayak kita udah ujian ya harus core-nya harus banyak Mas. Kalau nggak gitu ya lemot. Ya. Oke, tadi kan tanya masalah harganya. Harganya bisa dilihat di sini Mas. Contoh Mas ya. Ini yang dia hoster ya. Anda nggak harus ke dia hoster, nggak harus. Cari di yang lain, jagoan hosting atau apa terserah. Misalkan yang ini Mas, cari domain gitu. Nanti dikasih tahu harganya. Kita sesuaikan sama ini Mas, ada dua hal sih. Satu kebutuhan, dua keuangan Mas. Ya. Berarti Anda butuhnya keren apa enggak gitu aja. Kalau butuhnya supaya ini Mas dicari di pencarian Google ratingnya atas ya sing keren Mas. Misalkan namanya apa ya? Ragil misalkan ya ragil.com. Nanti diketik di pencarian, insya Allah ratingnya di atas. Tapi kalau namanya rakil.xyz, ya tampil sih, cuman nggak tahu di halaman berapa pencarian itu nanti. Contoh ya, misalkan ini namanya pengen buat websitenya sudah ada nih ya, ini asumsi saya Anda sudah punya website, cuma namanya itu dikasih apa ya misalnya itu ya. Ini contoh aja ya, ragil.com misalkan ya, ini misalkan aja. Di bawahnya ada keterangannya nih mas. Kalau di Niaga Hoster itu mas, kalau yang .com itu harganya itu 99.000. Ini kalau nggak salah per bulan mas. Saya buka dua aja ya, perbandingan sama apa ya, jagoan hosting ya cobalah. Jagoan hosting ini dulu di Surabaya ada ini. Sekarang pindah sekarang di Malang ya. Nah ini contoh ya, ini contoh mas. Uh, tak bandingkan, kita bandingkan ya. Tiga lah, kita buka tiga lah ya, sama rumah web ya. Nah, harganya itu nanti bergantung. Kayak Anda beli perangkat itu mas. Anda beli apapun ya. Berapa harganya? Piro regane tergantung tuh nang ndi ya. Kalau belinya misalkan ke orang yang butuh uang ya murah sampean ya. Tapi kalau belinya nggak tahu kondisi, ya belinya sembarangan ya bisa dapat mahal. Ada rumah hosting ya, ada rumah web. Oke. Rakil.com ini harganya 99.000 ya, .com. Kalau ini saya ganti, Mas. Bentar. Misalkan Rakil, sorry. Ini ngapain ini ya? Nah, gini aja lah. Bukan .com, misalnya ganti ID ya, kita lihat harganya lah ya, cek domain. Cek domain untuk ngecek domainnya ini ada yang gunakan nggak gitu. Kalau nggak ada yang gunakan bisa, tapi kalau ada yang gunakan nggak bisa gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang jual beli domain ya gitu. Bentar, saya bandingkan sama yang lain misalkan ya. Nah ini, berarti ini sudah ada yang pakai ini mas. Ini keterangannya seperti ini. Mohon maaf, domain tidak tersedia. Ini ya, ini sudah ada yang pakai ya, gitu. Cari yang lain ya misalkan gitu. Ini yang keren-keren ada yang pakai gitu. Ini peringatannya. Ini kalau di Niaga Hoster. Ini kalau saya ganti misalkan Ragil Min Tampan. Contoh ya. .id ada nggak yang pakai? Cari domain. Gitu. Dia punya database-nya ini ya. Oke. Kalau yang ini lama jagoan hosting ini ya. Hosting. Domain. Nah ini. Nggak semua hosting menyediakan domain ya. Nggak semuanya. Cuma kebanyakan gitu ya. Domain lah. Kita cari yang domain. Oke, sebentar. Ini 99.000 per tahun ya. Ini yang rumah web, Mas. Gitu. Sebentar, domain. Oke. Loadingnya lama. Nah, ini Mas ada, Mas. Ini contoh ya. Ragilmintampan.id ini bisa. Tadi kok nggak bisa, Pak?
Ya tadi sudah ada yang pakai. Kalau ini belum ada yang pakai, Mas. Kalau 1 tahun 200.000, Mas. Gitu. Domainnya aja loh ya, ini domainnya aja .id, Mas. Gitu. Masukkan ke card misalkan di sini. Nanti ada VPN-nya, Mas. Gitu. Ada ongkirnya gampangnya. Kalau kita beli barang ongkir, ini ada VPN-nya gitu ya. Nah, ini ada lagi, Mas. Nah, berapa VPN-nya? 10% ini gitu. Kita harus melalui 3 langkah, Mas, ini terus ini. Kita pilih tanpa hostnya apa enggak gitu. Nah, ini kan harga sekian itu, Mas. Itu hanya domainnya, hanya ini aja, Mas. Jenengnya itu, Mas. Cuma nama gitu. Lupa hostingnya, Pak. Hostingnya ya milih sampean. Hosting itu tempat naruh webnya. Anda punya web ya. Terus jenengnya apa ya gitu. Nah, itu beli. Nama itu beli gitu. Nama itu beli gitu ya. Habis beli nama, yang kedua tidak ditawari. Tempatnya nggak beli sekalian lah sama. Jeneng itu apa sak nggone, sak tempatnya gitu. Kalau tempatnya tadi namanya web hosting ya. Kalau tanpa hosting, mek jeneng itu ya sak mono, Mas. Tapi nek sama tempatnya, sama hostingnya ya tambahan lagi. Anggap aja yang mana ya? Yang ini misalkan ya. Diskon 50% yang ini. Ini per bulan loh, Mas ya. Sampai harus bayar gitu ya. Perusahaan Anda harus bayar. Lanjut, ini langkah pertama menentukan nama domain, Mas. ID apa .com apa yang lain gitu, Mas ya. Yang kedua, milih hostingnya. Simdi sampean paket pelajar apa personal. Oh, kalau yang personal itu dapat ini, Mas, untuk website UMKM, organisasi dan lain sebagainya. Oh, si murah ya, Pak, pelajar. Oh, enggak apa-apa, terserah, pelajar. Terus next. Nah, nanti harganya beda lagi, Mas. Nambah-nambah terus, Mas. Contoh, loading ya. Saya buka situs yang lain. Ini lama banget ini yang jagoan hosting ini. Ini saya tutup aja lah. Nah, ini. Ini yang rumah web, Mas. Cari ya di sini ya, kita bandingkan dengan namanya sama ya, Ragil Tampan. Kita harus banding-bandingkan, Mas. Tadi sebelum beli, saya banding-bandingkan dulu harganya berapa. Tadi di sini apa namanya? ID kan ya. Nah, ini kan kita belinya tadi namanya kan ini. Ragiltampan.id nih, Mas. Ya, ragiltampan.id kan ya. Kalau di Niaga Hoster, kalau sama ini auto install WordPress-nya itu harganya 800, Mas. Gitu. Gitu. Tapi ini Anda nggak usah dipikirkan cara installnya gimana ya, auto install ini, Mas. Gitu. 800-an ini ya. Per bulan bisa nih, Mas. Nah, makanya kebanyakan itu yang milih yang gratisan gitu. Ragiltampan.id ya contoh ya. Nah, cek domain gitu. Ada yang pakai nggak gitu. Bentar, mohon tunggu ini ya. Oke, biasa ini iklan. Kita lihat di sini. Ragil tampan harganya 199 per tahun. Mahalan di sini. Tadi kan kalau di mana tadi ya? Di Niaga Hoster tadi kan harganya cuma berapa tadi? 200.000 kalau domainnya aja. Sedangkan kalau di sini di rumah web ini domainnya aja harganya 199. Oh, murah sini, Mas. Sorry, murah yang ini. Selisihnya berapa ya? 1.000 gitu aja ya. Gitu, ya. Oke, ini cukup. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Ada lagi yang ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada, saya coba jelaskan lebih lanjut ya. Oh, gini saya tanya dulu aja lah. Cowok dulu lah. Mas Rendra, silakan diaktifkan webcamnya. Mas Rendra, webcamnya diaktifkan. Oke, sebentar, sebentar Mas Rendra. Oke, saya mau tanya Mas Rendra, coba diulangi lagi Mas tadi. Ya dimaksud dengan web hosting tadi apa Mas? Web hosting, definisinya Mas Rendra. Oke, 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 pinter. Pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud server itu apa Mas? Menurut Mas Rendra, server itu apa? Iya kan?
Kan kalau kita ngobrol kan kita bilang gini Mas Renda, biasanya, "Oh ini server Don ini server Pak, ini klien ya." Kalau menurut Mas Rendra, server itu apa Mas? Kalau menurut pengertiannya Mas Rendra, sing diarani server itu apa sih Mas? Coba jelaskan menurut bahasa sampean Mas. Anggap aja ini interview dari perusahaan Mas, anggap aja seperti itu. Server itu apa sih? Nggih, monggo monggo. Server adalah coba gini Mas Renda, HP itu server nggak? Bisa disebut server nggak HP? HP. Oke, bisa jadi. Apa? Alasannya apa? Yang mencirikan dia itu, oh ini server ini. Berarti sesuatu bisa disebut server itu apa, Mas? Kan ada definisinya itu. Oke, terus. Oh, enggak tenang. Oke. Ini mohon maaf saya tambahi ya. Yang lain diperhatikan juga bahwa komputer disebut server itu jika dia tugasnya melayani klien ya. Misalkan dicontoh ya, misalkan HP sampai Anda buat tethering Mas. Anda buat portable hotspot dulu Mas tethering. HP sampean kan melayani teman-teman sampean. Berarti HP sampean misalnya dari server kan. Misalkan teman sampean bilang, "Si Mas, tetheringnya ya." Kan pusatnya koneksi internet kan dari HP sampean. HP sampean kan melayani koneksinya HP-nya teman-teman sampean. Berarti konekin nang HP ku rek bilang gitu. Maka alhamdulillah, maka HP sampean itu bisa disebut dengan server. Soalnya dia melayani. Melayani apa Pak Ihya? Melayani koneksi internet. Kalau tetheringnya dimatikan ya liane gak bisa connect internet kan gitu ya. Gitu. Berarti saya ulangi lagi, server itu komputer yang melayani klien ya. Nah, nggak harus komputer, nggak harus PC, laptop pun bisa. Cuman eh, biasanya namanya server itu ya speknya lebih tinggi. Ya, nggak mungkin pakai tablet atau pakai laptop. Kan server itu nyala 24 jam ya. Oke. Matur suwun Mas Anda, terima kasih. Oke. Sekarang yang lain, saya mau tanya Mas Syahrul. Mas Syahrul, silakan diaktifkan webcamnya. Mas Syahrul. Assalamualaikum Mas Syahrul. Oke, minta tol. Oh, Syahrul Ardiansyah. Mohon maaf Syahrul Ardiansyah, Mas. Mas Syahrul Ardiansyah minta tolong kameranya diaktifkan sebentar. Saya mau bertanya ke sampean. Oke. Pertanyaannya gini Mas Syahrul. Tadi itu kan domain itu kan ada lembaga yang menentukan Mas ya. Domain kayak id.com. Itu lembaganya namanya apa Mas? Lembaga yang menentukan. Iya. Mikrofonnya diaktifkan Mas Harul, nggak kedengeran. Minta maaf. Oke, napa niku? Apnik, nggih bener. Berarti Apnik itu untuk Indonesia itu ditangani sama Apnik ya. Apnik untuk Asia gitu. Jadi coba menurut Mas Harul sebutkan tiga aja Mas Harul ISP yang ada di Indonesia, terserah di daerah mana. Internet Service Provider, jasa penyedia layanan internet yang Mas Harul ketahui. Apa aja Mas? Tiga mawon. Dalam? Nggih, napa mawon? Lain Telkom. Kan tadi kan pilihan yang pertama kalau kita mau membuat hosting kan bangun sendiri ya. Bangun sendiri di rumah atau di kantor kita. Kita harus menyediakan server, kita harus menyediakan koneksi internet, harus punya IP publik kan gitu. Lah,
Untuk koneksi internetnya kan kita biasanya sewa ya, sewa ke ISP lah ya, kayak Telkom gitu ya. IndiHome itu kan Telkom. Selain Telkom, apa Mas? ISP yang ada di Indonesia selain Telkom. Pintar, pintar, Bisnet. Terus apa lagi Mas? Dua lagi Mas, dua lagi. Bisnet. Ada Bisnet, terus ada My Republic, ya. Terus ada juga Maxindo, ada juga First Media gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Mas Syahrul, terima kasih. Oke. Ini saya tampilkan ISP ya, berarti tolong bedakan antara ISP. ISP tadi kan singkatan ya, kepanjangannya itu Internet Service Provider ya, jasa penyedia layanan internet. Anda lihatnya bisa dari internet ya, misalkan gini, ISP Surabaya gitu aja. Ada Radnet juga ada Mas. Nah ini ada Dinet, ada Nusanet. ISP-ISP ini bisa untuk tempat PKL juga ya, tergantung kita nanti proposalnya di ACC sama sana apa enggak. Memang sih idealnya Mas, mohon maaf, idealnya anak jurusan TKJ ya PSG-nya ya berbau jaringan, gitu. PKL-nya loh Mas, gitu. Ada di Nusanet, ada di Dinet, ada di Wownet, ada juga di Padinet, itu yang di Surabaya ini. Nah, berarti saran saya dulu, sekarang udah di kelas 3 ya, dulu di kelas 2 itu dari PSG-nya kalau bisa di ISP. Ada My Republic juga, ada Padinet, ada G-Media, macam-macam gitu ya. Gitu ya. Lanjut. Nah, buku yang kita pakai nggih, barangkali ada yang belum tahu, di perpus sudah ada nggih, sampean tanya ke wali kelas Anda, sampean pinjam di perpus ya, buku yang di perpus itu yang dipakai yang ini nggih. Anda kan sudah kelas 3, nanti HSG yang ini yang dipakai, HSG-nya. Bukunya ini. Ini sudah saya bawa bukunya juga. Ya, ini. Ini yang kelas 2, ini yang kelas 3 ya. Oke. Lanjut, saya lanjutkan. 10 menit lagi ini saya akhiri nggih. Soalnya saya ada jam lagi yang lain nggih ya. Nanti kalau kurang jelas mohon bertanya japri mohon nggak apa-apa. Nanti mohon maaf saya ulangi lagi bahwa link pengumpulan tugasnya mohon maaf belum bisa saya share soalnya kemarin masih sibuk ya. Nanti kalau sudah saya sampaikan lagi ke kelas 2, sorry, 3 TKJ 3. Saya panggil lagi sekarang yang cewek lah. Mbak Nurul Fuji. Mohon maaf Mbak Nurul Fuji, kameranya diaktifkan dulu Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Assalamualaikum Mbak Nurul. Nggih, nggih. Mohon maaf Mbak Nurul, saya mau tanya. Tadi kan kalau kita mau apa? Mengonlinekan web kita, itu kan pilihannya ada dua, nggih ya. Berarti yang pertama itu kan kita bisa membangun sendiri di rumah, nggih. Cuma kalau di rumah bangun sendiri, maka kita harus nyediakan dulu sarana dan prasarannya, nggih. PC-nya, servernya tadi loh, nggih, PC-nya harus ada, terus koneksi internetnya harus sudah tersedia, terus kita juga harus punya IP public, ya. Yang mau saya tanyakan ke sampean, Mbak Nurul, IP public itu apa? Yang dimaksud IP public itu apa, Mbak Nurul? Tadi udah saya jelaskan sedikit tadi. Kok ada istilah IP public? Apa IP public itu? Halo, Mbak Nurul. IP public apa Mbak Nurul? Setahu Mbak Nurul apa IP public kan? Kalau kita bangun sendiri kan harus butuh IP public ya. Pak, ini PC-nya sudah ada Pak. Core i7 pakai SSD, RAM-nya 32 gitu. Ini Pak koneksinya sudah ada Pak, internetnya. Nah, internetnya kan butuh IP public ya. Definisinya apa Mbak Nurul IP public? Dalam, yang keras Mbak Nurul didekatkan sama mikrofonnya aja. Kenapa Mbak? Yang lain supaya kedengeran teman-teman yang lain.
Oh, oke. Oke, terima kasih. Masih kurang tepat Mbak Nurul ya. Ini silakan dilihat di HP-nya Mbak Nurul. Saya tampilkan dulu Mbak Nurul sebentar. Oke, yang lain dilihat. Ini saya buka web ya. Saya tampilkan sebentar supaya kita tahu bahwa kalau kita mau ditanya misalkan apa sih IP private, IP public. Ini pasangannya ya ini ya contoh. Ada IP privat, ada IP public. Kalau IP privat itu IP yang digunakan use with LAN or network. Berarti digunakan untuk jaringan skalanya kecil, local area network ya. Kayak di ruangan gitu ya, kayak di gedung, di kelas gitu aja. Biasanya IP private itu ini ada contohnya Mas, Mbak. Kelas A itu angka depannya itu diawali 10 kalau kelas A, okay? Kalau kelas B angka depannya 17216 sampai 17231. Berarti kalau Anda lihat di komputer, di PC, di tablet, di HP Anda, kalau connect ke ruangan, ke tempat yang ada hotspotnya, kayak di warkop, di rumah sakit, di bandara, atau di kelas atau di sekolahan lah ya, atau tempat-tempat yang lain yang di situ menyediakan wifi gratis, wifi ada internetnya lah ya, maka pasti Anda menggunakan IP privat. Jadi komputer-komputer atau HP-HP atau perangkat yang ada wifi-nya, ketika connect ke area hotspot pasti menggunakan IP privat. IP privat itu IP yang digunakan di jaringan lokal. Gitu. Cirinya apa kalau Anda cek? Depannya angkanya 10, depannya angkanya 172, kalau kelas B. Kalau kelas C depannya 192. Terus kalau IP public itu IP yang bisa langsung diakses dari internet gitu. Berarti kalau Anda punya laptop IP-nya 192, 168, 101. Terus Anda akses dari luar kota atau Anda akses dari internet nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Soalnya 192 itu IP privat. Itu. Yang kedua, kalau IP privat itu gratis gitu ya. IP privat gratis, Anda tinggal setting berapapun bisa gitu ya. Terus kalau misalkan IP publik tadi udah saya bilang harus beli ya atau sewa. Ini ringnya. Kalau kelas A itu sekian sampai sekian, 11 ini sampai sekian, kelas B itu sekian sampai sekian itu ya. Yang lain juga misalkan contoh ya, ini contohnya misalkan gambar seperti ini. Sebentar. Saya zoom dulu. Nah, ini kan anggap aja ini hotspot Mas, Mbak, yang di warkop atau di mana lah, yang ada pemancarnya lah, ada akses poinnya atau wifi router. Kalau Anda lihat di sini kan 192.168. Ini namanya IP privat. Lah, yang gambar globo ini itu namanya internet. Globonya itu namanya internet. Lah, yang ini yang ada di router yang ini loh, yang sisi yang tengah-tengah ini ya. 82.129 129 ini adalah IP public gitu ya. Berarti Anda harus tahu ringnya IP privat seperti apa, ringnya IP public seperti apa ya. Anda bisa ketik di internet IP privat versus IP public ya. Nanti kami pelajari lah. Nanti kalau nggak paham monggo sharing-sharing, diskusi sama saya silahkan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Satu lagi ini sebelum saya akhiri materi hari ini, yang belum saya ingatkan lagi mohon yang barusan hadir tadi Mas Vito. Assalamualaikum Mas Vito. Barusan join ini. Diaktifkan mikrofonnya Mas Vito. Halo Mas Vito, diaktifkan mikrofonnya. Yang saya panggil nggak respon berarti saya anggap nggak aktif. Berarti HP-nya itu gabung dibiarkan ditinggal gitu. Mas Vito, tolong temannya yang punya kontaknya dihubungi ya. Supaya bisa ngerespon, supaya saya anggap masuk. Ya. Oke, saya panggil lagi untuk yang terakhir ini sebelum saya akhiri Mbak Oviana. Assalamualaikum Mbak Oviana. Mbak Oviana, Assalamualaikum. Halo, Mbak Oviana tadi keluar. Mbak Oviana, Assalamualaikum. Oh, nggih, nggih, monggo monggo. Minta tolong Mbak Oviana diaktifkan sebentar kameranya nggih. Kameranya minta tolong diaktifkan sebentar, Mbak. Nggih. Saya mau tanya, Mbak, tadi kan saya bahas tentang hosting ya.
Nah, hosting itu kan macam-macam ya. Tadi cuma belum saya bahas semuanya sih. Ada share hosting ya, ada dedicated hosting gitu ya. Saya tanya dulu, tadi itu saya bahas bahwa di kelas 2 itu kan kita juga belajar server, Mbak ya. Itu ada FTP server, ada Samba, ada file server, ada remote server dan lain sebagainya, nggih. Yang mau saya tanyakan gini, Mbak. Kalau menurut Mbak Oviana nih, fungsinya remote server buat apa, Mbak? Kan ada dulu remote server ya. Itu fungsinya buat apa, Mbak Oviana? Kenapa kok ada mapel, ada pelajaran remote server gitu? Emang fungsinya buat apa? Oke, pinter-pinter. Berarti fungsinya agar adminnya, sysadmin atau net adminnya bisa ngeremot, gitu. Bisa ngeremot servernya dari jarak jauh. Mungkin servernya ada di sekolahan misalkan, gitu. Terus kita ada di rumah, kita bisa punya akses secara jarak jauh dari rumah. Ya, namanya di remote kan kita nggak datang ke lokasi, gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, eh, terus di situ juga ada FTP server ya. FTP server, kalau FTP server untuk apa yang FTP, Mbak? FTP server. Kan ada file transfer protocol ya. Fungsinya untuk apa? Oh, nggak tenang. Iya, pintar-pintar bagus. Berarti saya tambahin ya. Berarti FTP itu untuk transfer file, nggak hanya dari server ke server, tapi misalkan server punya data, servernya pakai Linux nih atau pakai Windows server nih, terus kliennya itu pakai Android atau kliennya pakai Windows 10 atau Windows 11. Pak, saya ingin ngambil data yang ada di server, Pak. Maka supaya data yang ada di server bisa diambil, pilihannya macam-macam. Bisa kita install Samba atau file server. Bisa kita install juga FTP server. Ya, G. G matur suwun Mbak Oviana. G. Oke, yang terakhir ini silakan ditulis sebelum saya akhiri. Macam-macam hosting ya, silakan ditulis. Bentar. Macam-macam hosting. Ini saya tampilkan dulu. Apakah sudah tampil? Sampun G. Oke, sebentar. Yang pertama, macam-macam hosting. Yang pertama, share hosting. Yang pertama adalah share hosting. Saya tulis dulu, macam-macam hosting. Nanti untuk penjelasannya, insya Allah saya jelaskan pertemuan berikutnya lah. Atau Anda bisa cari sendiri di internet ya. Yang pertama adalah share hosting. Nah, nanti minta tolong pas nganggur di rumah, sambil lihat-lihat di internet, apa sih share hosting itu ya. Yang kedua, dedicated hosting. Yang kedua ada namanya dedicated hosting. Dedicated hosting. Ini di internet ada semua. Apalagi di YouTube sudah ada yang jelaskan juga. Oke, yang ketiga namanya cloud hosting. Cloud hosting, ya, cloud hosting. Yang keempat namanya virtual private server. Virtual private server. Oke. Yang kelima dedicated host server atau hosting. Server lah, dedicated server aja. Soalnya beda antara dedicated hosting sama dedicated server beda. Udah, ingat-ingat ya, berarti macam-macam hosting yang aslinya lebih dari itu ada. Selain itu ada, cuma yang ini yang saya bahas nanti yang 5 aja dulu lah. Ada share hosting, ada dedicated hosting, sama cloud hosting, VPS, virtual private server, sama dedicated server. Oke, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau tanya, monggo. Sampun. Oke.
Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu, nggih. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang Anda ikuti dari awal sampai akhir, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, nggih. Bagi siswa, bagi anak-anak yang belum paham, semoga segera diberi pemahaman oleh Allah, ya. Terus yang belum, saya ingatkan lagi yang tugas yang pertama yang belum membuat akun di Infinity Free, segera membuat akun. Cara pengumpulannya ada dua. Yang pertama, Anda rekam. Cara membuatnya itu Mas, sampai rekam. Habis itu sampai upload di YouTube Anda. Linknya, alamatnya Anda kirim ke link pengumpulan di saya nanti. Ya, belum saya buatkan. Nanti Anda kumpulkan linknya aja. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Anda buat laporan berupa screenshot di Word. Langkah-langkahnya itu Mas, Anda ketik di Word, Anda kasih screenshot gambar-gambarnya, terus Anda kirim di link pengumpulan nanti, ya. Pilihannya ada dua, pilih salah satu aja. Anda buat video atau buat laporan seperti itu, nggih. Bagi yang belum connect, belum gabung ke sini, saya sampaikan ada rekamannya ini, nggih. Nanti saya upload di channel saya. Anda lihat di channel saya, playlistnya namanya ASJ kelas 12. Nanti ada ini Vicon ASJ pertemuan yang kedua, ya. Mari kita baca doa akhir belajar secara sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak, semoga selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.